Saudara, kita akan mengerti satu bagian ini. Segala sesuatu dalam hidup ini, kalau nggak ada progresnya, nggak ada kemajuannya, kita pasti ngalami apa? Ngalami apa? Kemunduran, jenuh, bosan. Betul nggak? Saya ulangi lagi. Segala sesuatu dalam hidup ini, kalau nggak ada progresnya, nggak ada kemajuannya, itu berarti kita sedang mundur. Kita sedang mengalami kebosanan, kejenuhan. Apa saja. Orang dagang, kalau cuma itu saja yang dikerjakan, nggak ada kemajuannya. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, untung sih untung, tapi untungnya sama terus sekian tahun itu. Nggak mungkin ada orang bisnis yang puas dengan cara seperti itu. Apa saja. Saudara, orang yang ahli buat kue, sudah hebat kue yang saudara buat, orang-orang memuji, saudara tetap nggak akan puas, harus maju. Cari yang lebih bagus lagi, model apa lagi, yang rasa apa lagi, semuanya. Siapa saja. Saudara seorang kontraktor, nggak akan puas lihat bangunan-bangunan saudara buat terus seperti itu, walaupun banyak orang memuji. Saudara seorang desainer, ahli buat pakaian, sama, nggak akan puas, akan terus berkreasi, harus maju hidup ini. Apalagi anak sekolah, nggak akan bangga kalau kelas 2 SMP 5 tahun. Betul nggak? Nggak akan bangga. Kalau sampai bangga ya terlalu itu anak. Nah, seringkali kekristenan kita itu nggak maju-maju. Dari tahun ke tahun, muternya ya cuma itu saja. Maaf ya, jangan tersinggung. Mari kita tanyakan dalam diri kita, kenapa aku nggak maju-maju? Maaf ya saudara, saudara perhatikan di dunia ini, hanya ada satu saja, satu. Jadi gampang untuk menebaknya. Apa itu? Di dunia ini hanya ada satu saja yang tidak pernah berkembang, dan karena tidak boleh berkembang. Kenapa nggak boleh berkembang? Karena caranya nggak boleh diganti, dan itu terus. Dan yang heran, itu bisa bertahan sampai ribuan tahun. Apa itu? Cuma satu. Ayo mikir. Semuanya berubah, segala sesuatu berubah. Dunia makanan, pendidikan, kesehatan, politik, persenjataan, teknologi, semuanya berubah. Mode, apa saja. Satu ini tidak mungkin bisa dirubah. Rubah perang. Firman Tuhan, oh bukan. Alkitab bukan. Ih, susah sekali. Bukan. Agama. Betul tidak? Agama itu nggak mungkin bisa dirubah. Firman Tuhan memang tidak berubah. Yesus memang tidak berubah. Tetapi kebenaran itu up to date, saudara. Beda. Agama adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah mengalami inovasi sama sekali. Dari ribuan tahun yang lalu, cara mereka ibadah, kalimat-kalimat doa tidak boleh diganti satu kata pun. Maka itu perang terbesar di dunia adalah perang agama yang gak pernah berakhir sampai hari ini. Begitu agama digoyang sedikit, remote. Nah, begitulah ketika gereja dan kekristenan menjadi sebuah agama. Tidak akan pernah ada perubahan. Terus di tempat yang sama, dengan cara yang sama. Harusnya kita bosan sudah. Maaf ya, kita harus jujur. Ibadah kita hampir nggak pernah ada perubahan. Doa pembukaan, atau kalau tidak nyanyi pelan dulu. Terus doa pembukaan, nyanyi cepat, nyanyi pelan lagi. Terus doa lagi, terus khotbah, doa lagi, nanti pengumuman, lihat maaf. Seharusnya kita ini bosan ke gereja, saudara. Karena gak ada yang baru. Kita harus menyadari ini. Mau latihan musik, latihan yang apa? Lagunya cuma itu-itu saja, maaf. Apa yang mau dilatih? Karena saya juga bingung. Yang mau dilatih itu apa lagi? Maaf, jangan marah saya ngomongin. Rapat. Apa nggak bosan sih rapat terus itu?
Tok yang dirapatkan ya itu lagi. Kalau nggak renovasi, tempat parkir, duit, perubahan warna, apalagi itu lagi. Saudara, Alkitab menuliskan satu-satunya catatan di Alkitab yang menunjukkan dan memberitahukan kepada kita kapan seisi surga itu bersukacita dan bersorak-sorai. Ayo, kapan? Satu orang berdosa bertobat. Wah, itu surga luar biasa. Itu Lukas 15. Jadi, saudara, gereja akan mengalami progresif kemajuan. Itu setiap ada satu orang berdosa bertobat. Gereja tidak boleh bersukacita karena baru beli keyboard yang 400 juta misalnya. Itu nggak boleh bersukacita karena nggak ada ayatnya. Gereja nggak boleh bersukacita karena baru dapat mobil 4. Enggak juga. Sukacita kita karena ada perubahan. Anak-anak yang nggak pernah mengalami perubahan hidup, perubahan mainannya apa saja, dia kan bosan. Begitu ada hal baru, wah, mereka bersukacita luar biasa. Saya sering berkata begini kepada khususnya anak muda, yang tua juga ternyata ada. Kalau saudara nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Lu nggak tahu arti mata handphonean? Dengar nih, mata handphonean, handphone. Ngerti maksudnya? Mata duitan tahu? Iya. Nah ini mata handphonean. Mengapa kalau kita nggak bertobat dari mata handphonean bisa bangkrut? Ayo cepat jawab, jangan lama-lama ini. Kenapa? Habis pulsa? Bukan. Nah, ganti model itu. Apa hubungannya dengan kita pelajari? Saudara, di antara semua teknologi yang sekarang ini sedang mendunia, handphone itu buat saya sangat mengagumkan. Tiap hari, bukan cuma tiap minggu, tiap hari pasti keluar yang baru. Betul tidak? Tiap hari itu keluar yang baru. Nah, saudara mikir tidak? Yang duniawi saja bisa seperti itu, apalagi yang Roh Kudus harusnya lebih hebat. Oh enggak, amin. Orang yang di perusahaan-perusahaan handphone itu digaji, dibayar untuk mikir terus menemukan yang baru. Mungkin enggak perusahaan handphone apa saja mereknya jiplak yang lain terus diproduksi? Mungkin tidak. Lu mungkin? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kenapa gak mungkin? Ayo coba jawab. Kenapa gak mungkin? Plagiat. Oh iya, bukan itu aja. Gak laku. Pasti gak laku. Gak inovatif. Maaf saudara, seringkali kita gereja selalu niru, selalu ingin. Gereja gimana ya? Gereja gimana ya? Berapa banyak, maaf saya tahu betul ini, antar gereja kirim mata-mata untuk ngecek gereja lain. Di sana kamu jualnya apa? Drumnya merek apa? Coba kamu lihat. Itu sound systemnya buatan mana? Coba lihat. Saudara, gereja itu ngeri, saling membajak. Berapa banyak soundman gereja saling dibajak, digaji lebih tinggi. Sudah ngaco betul-betul. Gak ada yang baru. Menyedihkan sekali. Maka itu kita harus belajar. Roh Kudus itu pribadi yang sangat hebat dalam inovasi. Katakan amin. Dan dia tidak pernah kehabisan cara untuk inovasi. Maka itu saudara di Alkitab ya, begitu banyak mujizat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dengar, catat ini. Roh Kudus tidak akan melakukan mujizat untuk kedua kali dengan cara yang sama. Katakan amin. Itu tidak mungkin terjadi. Selalu ada hal yang baru. Setan itu sampai dibuat jengkel. Karena apa? Tiap kali mereka coba menjegal Roh Kudus, selalu luput.
Karena setan gak pernah tahu cara Roh Kudus bergerak bagaimana. Tapi suatu hari, kau saudara baca Simpson. Saudara, kita